Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD 247 Sukapura yang hari ini diwakili oleh Ibu Resmi Widaningsi SPD, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu PTK SDN 247 Sukapura. Alhamdulillahirrahmanirrahim, siang hari ini saya melihat Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat menjalani aktivitas hari ini. Tentunya hal itu tidak lepas dari nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, di siang hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita tercinta, tentunya SD 247 Sukapura, dalam acara diseminasi budaya positif, yang kegiatan hari ini terdiri dari pembukaan, lalu pembacaan doa, kemudian Indonesia Raya, sambutan dari Kepala SDN 247 Sukapura, kemudian pemaparan atau diseminasi budaya positif, kemudian penutup. Mengawali acara hari ini, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Irfan SPD, saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, dari acara kita pada hari ini kita awali dengan doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Wa alhamdu wa syukur kama yang bani bijalali wa jalal azim wa al-ghanim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina hisab al-maut wa najatan min nar wa fa'al Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Irfan yang telah memimpin doa pembuka hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah tumpah darah
tercinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi mohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Resmi Widaningsih SPD. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih. Yang saya banggakan Ibu Dini selaku CGP Angkatan 9 serta rekan-rekan Ibu Bapak PTK SD 247 Sukapura yang juga sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan hari ini saya mewakili kepala sekolah yang memang sedang ada kegiatan distrik. Jadi saya mewakilinya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita dapat berkumpul di sini dan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para tabi'in, kepada para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya pada akhir zaman. Amin. Saat ini saya mewakili kepala sekolah secara pribadi, saya sendiri mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Dini dan menyambut baik sekali atas apa yang akan dilakukan hari ini, yaitu diseminasi tentang disiplin positifnya sesuai dengan kegiatan yang sudah dilakukan pada pendidikan guru tunggal sekarang. Kami semua tentu sangat mensupport Bu Dini untuk selalu berbagi dengan kami tentang apa yang Bu Dini dapatkan di pendidikan, karena memang mungkin saat ini tidak semua mendapatkan kesempatan seperti Bu Dini. Alhamdulillah kami sangat bangga dengan apa pencapaian Bu Dini sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Bu Dini untuk kita semua bermanfaat dan bisa diimplementasikan untuk kita di sekolah kita, di kelas masing-masing. Insya Allah semua yang Bu Dini sampaikan ini pasti akan sangat berharga buat kita ya. Dan dari saya pribadi juga berdoa semoga beberapa bulan ke depan Bu Dini diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama diberikan kesehatan sehingga bisa juga menerapkan apa yang Bu Dini terima dalam pendidikan minimal dari kelas Bu Dini sendiri, dan insya Allah akan berimbas kepada kita di Sukapura ini ke semua jenjang kelas yang ada di sekolah ini. Demikian sedikit dari saya, semoga hari ini lancar. Insya Allah kami semua selalu bersyukur. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Resmi Widaningsih SPD yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah kegiatan inti hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang langsung akan dijelaskan oleh Ibu Dini Aprianti SPD. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih untuk pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat dan sahabat sampai. Perkenankan saya Ibu Wakasek untuk pada Ibu Wakasek, Ibu Resmi Widaningsih yang saya hormati, kepada Ibu PTK SD 247 Sukapura yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya Dini Aprianti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung, akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif.
keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kodrat alat dan kodrat zamannya, berdasarkan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada paradigma ya, yang sebelumnya ada stimulus respon, ternyata sekarang ini berubah menjadi teori kontrol. Jadi perubahannya itu adalah dari pertama stimulus respon. Di stimulus respon itu kita menyadari bahwa realitanya kebutuhan kita semuanya itu sama, semua peserta didik itu sama. Tetapi kenyataannya teori kontrol itu bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Lalu di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Tetapi kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar bisa berpandangan sama dengan kita, yang otoriter banget ya. Jadi tapi kalau di teori kontrol itu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain dan tentang dunia. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita sering ya melihat anak-anak yang agak berbeda dengan yang lain, kita menganggap anak-anak itu nakal. Ternyata kalau di teori kontrol itu semua perilaku kenakalan anak itu ternyata mempunyai tujuan masing-masing. Lalu di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan itu adalah gagal ya. Kalau di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Selanjutnya terakhir kalau di stimulus respon pasti ada yang menang dan yang kalah. Tapi di teori kontrol tidak, semuanya menang dan menang. Selanjutnya itu adalah disiplin positif. Nah sekarang ternyata disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah di sini disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, penghukuman, ancaman dan sebagainya ya. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi lebih baiknya untuk menanamkan disiplin itu tidak diembel-embeli dengan ancaman, hukuman atau penghargaan. Jadi kalau bisa mas ada di dalam motivasi dirinya sendiri. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai universal itu seluruhnya ya, tidak memandang itu ada di negara mana, agama apapun. Jadi semuanya jadi dari latar belakang apapun. Jadi nilai positif ini, universal ini, jadi sangat untuk semua orang.
untuk beberapa golongan. Nah, di sini kita ternyata contoh-contoh nilai kebajikan itu banyak ya, Ibu Bapak. Nilai kebajikan yang kita sedang jalani itu hanya satu ini, profil pelajar Pancasila, yang kita tahu ada 6 dimensi, ya. Ini ternyata selain profil pelajar Pancasila banyak, ada IDO Primary Years Program PYP, yaitu yang terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen, dan ada juga program hidup yang life skill dan sebagainya. Ini yang kita di Indonesia itu baru satu, ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Ternyata motivasi kita itu hidup kita ada dua ya, ada yang berasal dari dalam diri kita, intrinsik, atau ada yang dari luar, ekstrinsik. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward atau pujian dari orang lain. Sedangkan kalau di dalam diri motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Nah, yuk sekarang kita bedakan. Ada 3, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ternyata itu tidak terencana tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, jadi dari guru ya kamu ini. Dan yang terakhir adalah berupa hukuman fisikis atau fisik. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, yuk kita coba menjawab pertanyaan ini. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Ibu Dila, coba. Untuk nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat jawabannya ya. Lari yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hanya di sekolah. Termasuk hukuman. Oke, kita lihat lagi yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ibu Mega, kira-kira hukuman. Oke, kita keep dulu ya jawabannya. Oke, yang selanjutnya, membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, nah yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar penjelasan. Oke, kita lihat yuk apakah jawaban kita benar apa tidak. Ternyata yang pertama adalah hukuman, betul? Betul, betul. Yang kedua hukuman, betul? Betul. Oke, yang ketiga, betul. Yang ini adalah konsekuensi. Nah, ada yang betul, ada yang salah ya. Oke. Selanjutnya, agar lebih paham kembali. Nah, ini dia. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, membuat anak sakit hati, ya, sakit fisik. Terus dalam jangka waktu yang lama, anak membenci kedisiplinan. Lalu paksaan berupa paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang
jangka pendek, anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Menurut ibu bapak, di antara hukuman dan konsekuensi, lebih baik yang mana ya? Konsekuensi. Tetapi masih ada negatifnya ternyata ya. Nanti kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Nah, kita kenalan dengan restitusi ya. Restitusi ternyata proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, di sini ibu bapak, ternyata di antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu merupakan jawaban yang terbaik. Jadi restitusi itu jadi anak mempunyai masalah dan mencari solusinya, anak dituntut untuk mencari solusinya sendiri. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, nah sekarang keyakinan kelas. Mengapa ya? Sekarang mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Apa ya? Harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Oke, kita nah coba kita jawab ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kira-kira kenapa ya? Mungkin pasti jawabannya semuanya untuk keselamatan. Oke. Nah, selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kira-kira kenapa ya? Karena untuk kesehatan saja ya. Oke. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan kesehatan inilah yang kita sebut keyakinan. Jadi bukan peraturan, tapi keyakinan. Ya, jadi ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi setiap orang meyakini keyakinan ini bahwa mencuci tangan dan menggunakan helm itu adalah keselamatan untuk kebersihan. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Tentu tidak Bapak Ibu? Betul. Kalau kita melakukan sesuatu hal dengan paksaan, apakah enak tidak? Betul. Jadi lebih baik kita menyadarkan dari diri kita sendiri. Oke. Tepuk tangan buat Ibu. Tetap semangat Ibu. Selamat pagi. Luar biasa. Semangat ya. Oke. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu ini. Jadi bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang umum yang universal. Yang ketiga, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah ini, jadi tidak ada kata jangan. Kita ubah dari kata jangan menjadi positif. Oke? Keyakinan kelas itu kita buat nanti di kelas tidak terlalu banyak ya, biar anak-anak kita ingat. Jadi hanya sampai 6 atau 7 saja. Lalu semua warga kelas sekolah itu berkontribusi, semuanya ikut, jangan hanya guru saja, oke? Ya, lalu
jangan kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, sekarang kita kenalan yuk dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kita ada pertanyaan penanti. Nah, ini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ambar, apa yang akan Anda lakukan kira-kira? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa ya? Apa yang harus kita lakukan? Apa? Bisa dijawab, Bu Dila? Kalau menurut saya harus Ibu Ambar harus tanya dulu ke Doninya. Jadi konfirmasi langsung ke Doninya mengapa melakukan hal seperti itu. Jadi nanti diketahui alasannya kenapa. Jadi tidak hanya mendengar dari aduan-aduan yang diberikan oleh siswa-siswa lain, langsung tanya ke Doninya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Dila. Betul sekali ya. Yuk, sebelum kita bisa menjawab ini, kita kenalan dulu dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini ya, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kesenangan hidup. Yang ketiga, cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, kebebasan dan kepuasan. Oke, nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ada 2 ya, kebutuhan fisiologis yaitu makan, kesehatan, rumah ya. Lalu kebutuhan biologis contohnya ada berapa ya? Tentang kebutuhan reproduksi contohnya. Oke, lanjutkan ya. Nah, ternyata kalau tadi Doni ditanya gara-gara mengapa makanannya itu gara-gara lapar, ternyata kebutuhan Doni itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Oke, nah di sini yang kedua adalah setiap orang pasti butuh ya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, nih kebutuhan rasa diterima ya. Dan yang ketiga itu penguasaan. Ternyata anak didik kita, bahkan kita sendiri bisa melakukan ini ya. Jadi untuk melakukan sesuatu hal itu ada unsur penguasaan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan yang terakhir, yang selanjutnya yang keempat, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima adalah kesenangan. Ternyata ada kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa dan sebagainya ya. Nah, perlu diingat ya, semua orang senantiasa untuk berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara berbagai macam cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya, ternyata mereka bisa melanggar peraturan. Begitu juga dengan anak didik kita ya. Ternyata mereka melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi. Nih ada apakah konsep 5 kebutuhan? Kita tanya yuk sama diri kita masing-masing. Apakah konsep 5 kebutuhan dasar itu hanya berlaku pada anak didik kita? Tidak. Apakah orang dewasa itu termasuk? Termasuk. Tepuk tangan buat semuanya. Betul sekali Ibu Bapak. Betul sekali. Konsep 5 kebutuhan dasar itu tidak hanya untuk anak-anak ya, namun juga
Nah, di sini ada kasus satu. Yuk kita lihat. Tisa dan anak dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata yang kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nih, ibu bapak kenalan yuk. Ternyata ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau dan manajemen. Wah, ini ya untuk dia. Kalau mendengar kata penghukum, rasanya agak-agak berat ya. Jadi seorang penghukum itu bisa melakukan fisik maupun verbal. Orang-orang bisa menjalankan posisi ini mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih lagi. Jadi guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya atau awas. Kali ya sebenarnya, kamu selalu salah saja, pasti selalu kamu yang terakhir. Sambil marah-marah ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara ini. Jadi dengan cara nadanya tinggi, bahasan ibunya merosot, lalu jarinya nunjuk, mengerikan sekali kan? Nah ya, begitu ya, itu namanya penghukum. Hasilnya gimana ibu bapak, menurut ibu bapak? Ternyata di penghukum kemungkinan anak didik kita menjadi marah, lalu dendam, lalu bersifat agresif. Nah mungkin aja ya anak didik kita di luar sana ketika istirahat mukul temannya, menjahit temannya, itu mungkin gara-gara kita sebagai guru menjadi penghukum ya, marah-marah aja di kelas gitu ya. Oke, selanjutnya kita kenalan dan ya membuat rasa bersalah. Nih, dia membuat rasa bersalah ini guru menyampaikannya sewajarnya lebih lembut. Ya, jadi menggunakan kebingungan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau lagi. Jadi anaknya merasa bersalah. Ya, jadi kata-kata yang dikeluarkannya lembut seperti gini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Ya, jadi anak-anak itu merasa bersalah. Jadi nadanya itu sedih. Lalu tubuhnya terangkat ke anak-anak sambil dipanggilnya biasa nama besar. Nah, gitu ya. Ini rasa membuat rasa bersalah. Nah, ini sebagai teman. Kalau teman mah jadi kayak teman gue ya. Jadi tidak akan menyakiti murid kita, tidak akan sakit hati murid kita, tapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, misalkan ada ya, ayo bantulah demi ibu ya, misalkan ya. Atau ayo ingat tidak bantuan ibu, jadi tinggal bantuan ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan, jadi dibantu ya. Ini termasuk teman. Jadi dengan Anda yang akrab, ramah, bercanda, bahasa tubuh yang merapat pada murid. Hasilnya gimana ibu bapak? Hasilnya anak-anak merasa senang ya? Senang tidak kalau kita akrab sama peserta didik? Senang, betul sekali. Akrab dengan ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia
berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, ini yang memantau baik, jadi harus dipantau anak didik kita. Nih, kalau posisi pemantau nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ya, gitu ya pemantau ya. Hasilnya gimana kalau pemantau? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Oke. Nah, di sini Bapak yang perlu yang perlu dipahami, ternyata ada posisi manajer di sini. Posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Nah, kalau manajer itu nadanya suaranya tulus ya, nggak bentak, nggak memeras, tapi tulus. Bahasa tubuhnya tidak kaku atau mendekat ke murid. Biar kita lebih memahami lagi, yuk kita tonton ada videonya ya. Coba contoh 5 posisi kontrol. Di sini posisi penghukum contohnya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
Nggak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih benar-benar eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Masih tegak Naren ya di belakang ya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan hadir, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir ini adalah posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk
Alasannya kenapa sebagai manajer? Apakah dengan posisi manajer bisa mencakup boleh tidak kelima kontrol? mohon maaf Ibu Windy, boleh terbuka karena ini tidak sama. Terima kasih Bu Windy. Kenapa memilih posisi kontrol yang terakhir, yang manajer? Karena itu mencakup keseluruhan dari posisi kontrol pertama sampai terakhir, dan itu sepertinya yang terbaik karena sudah mencakup segala hal yang sudah diberikan. Begitu mungkin Bu Dini. Tepuk tangan untuk Ibu Windy. Ya, kasih W. Wow. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Masih tetap semangat Ibu Bapak? Tepuk semangat. Luar biasa sekali Ibu Bapak, hebat sekali ya. Iya betul Ibu Bapak, ternyata posisi kontrol manajer itu posisi yang sangat terbaik untuk kita lakukan untuk peserta didik kita. Sekarang kita kenalan yuk segitiga restitusi. Ini sangat menarik sekali Ibu Bapak untuk kita implementasikan kepada peserta didik kita. Ternyata ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menayangkan keyakinan. Nah, yang pertama, stabilkan identitas itu adalah tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, di sini anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Ternyata banyak anak peserta didik kita yang dianggapnya nakal, padahal itu mencari perhatian kita. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun berbenturan dengan aturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Nanti kita tonton lagi ada yang untuk ini ya, lebih memahami lagi. Jadi kalau anak berbuat salah itu untuk menstabilkan identitasnya, misalkan ada anak nakal ya, paling kita bilang gini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal yang sama. Seperti itu contohnya Ibu Bapak. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Jadi gitu, dengan menstabilkan dulu identitasnya, mungkin anak tersebut sudah tidak emosi lagi. Baru tahap selanjutnya itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita nanya sama peserta didik kita, kenapa kamu berbuat salah seperti itu? Kita mencari alasannya apa. Dan selanjutnya, jadi kalimat-kalimatnya bisa saja. Padahal ya ini ya, mungkin di sini akan terdengar asing ya Ibu Bapak ya. Jadi ada bisa saja untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kita bisa mengatakan, padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk, lebih buruk dari ini. Wow, kata-katanya asal gimana gitu ya. Padahal ini untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Dan selanjutnya, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa jadi setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu
dapat menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, yang menyatakan keyakinan itu dimotivasi dalam dirinya sendiri ya. Penting sekali untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Nah, di sini kita nonton lagi ya, biar lebih paham. Ada contoh segitiga restitusi. Ya, di sini contohnya untuk segitiga restitusi. Masa aku bisa kayak gitu Pak? Ya aku marah lah. Aku balik selesai di depan kelas. Loh banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang Jadi cara menstabilkan identitas. kemudian pada saat itu kamu mengaku. Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Loh banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, Validasi tidak bersalah. tapi kamu mengaku begitu karena kepala tertentu kan? Iyalah, saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan agama itu sesuatu yang penting loh. Untuk itu kamu tidak berterima Ya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengingat saja. Benar-benar padahal saya pasti tidak bisa. ya pasti ya. Tapi kamu memilih pertahanannya. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang menentang apa? Tindakan kamu itu kira-kira Menanyakan ya. dengan keyakinan atau jadi kamu tidak? Enggak lah Pak. Sampai Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa beraksi. Mulai dengan diri. Saya bisa jadi lebih sabar. Kira-kira kamu bersedia memiliki masalah ini? Iya Pak. Kamu akan menjadi Saya akan menjadi jawab. Ya, beraksi. iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Kalau enggak bisa sabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah itu. Ibu Bapak, jadi ternyata dalam menangani sebuah permasalahan yang dialami oleh peserta didik kita, ini ada 3 cara yang segitiga restitusi tersebut. Apakah sudah lebih memahami Bapak? Oke. Oke, Ibu Bapak, kita dari awal sudah banyak kenalan dengan segitiga restitusi dan motivasi itu. Banyak hal ya yang kita pelajari. Siap Ibu Bapak untuk merubah keyakinan kita untuk menjadi seorang manajer yang terbaik untuk peserta didik kita? Siap.
Iya, luar biasa, kita berikan tepuk tangan lagi untuk Ibu Dini Aprianti. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Tadi selama Bu Dini menjelaskan materi tentang budaya positif itu, saya pribadi jadi merefleksikan lagi bagaimana peran saya dan posisi saya sebagai guru di kelas ya. Dan tentunya yang saya tangkap tadi dari materi yang sudah dipaparkan, disiplin positif ini perlu mulai kita terapkan untuk membentuk budaya belajar yang membangun apa? Membangun sikap saling menghargai perbedaan, lalu membangun sikap saling memotivasi, lalu membangun keinginan untuk berkembang, mengaktualisasikan potensi diri, dan tentunya membangun keyakinan bahwa setiap individu atau setiap peserta didik itu dalam pembelajaran akan mencapai versi terbaiknya masing-masing. Seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi setelah dipaparkan tadi materi tentang budaya positif, berakhir juga kegiatan kita hari ini. Sebelum menutup kegiatan, kita baca doa dulu dengan membaca Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran di siang hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Dini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.